lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baru-baru ini terjadi lagi keributan di gereja HKBP 2 Sidikalang karena ketidaksenangan beberapa jemaat dan beberapa sintua kepada pimpinan gereja mereka atau pendeta mereka, yaitu Boru Simamora, yang sering sewenang-wenang membuat kebijakan tanpa mengajak para penatua dan jemaat untuk membuat keputusan di gereja tersebut. Nah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keributan-keributan di gereja seperti ini membuat kita malu. Di saat kita dipersekusi di negara ini, di mana orang-orang Kristen itu mendapat bulian, mendapat cacian, hinaan dari orang-orang yang tidak menyukai kekristenan, tetapi kita sendiri sesama Kristen, sesama tubuh Kristus, bahkan dalam satu gereja itu saling memaki, saling menjelekkan, saling menyerang, saling berseteru. Saudaraku, keributan di antara jemaat itu bukanlah hal yang baru. Jemaat mula-mula dulu juga sering mengalami keributan, sehingga Rasul Paulus mengingatkan supaya tidak terjadi perpecahan di antara jemaat, yang mana jemaat yang satu dan jemaat yang lainnya itu haruslah saling melengkapi, saling menolong, saling sehati sepikir supaya tubuh Kristus itu menjadi kuat. Mari kita baca dalam kitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, jelaskan Rasul Paulus sudah menasihatkan kepada jemaat mula-mula supaya seia sekata, sehati sepikir, supaya tidak ada perpecahan. Tapi yang kita lihat dalam video tadi, jemaat Parhalado dan pendetanya tidak sia sekata, sehingga terjadi perpecahan. Mereka berseteru, mereka saling mendebat, saling memaki, tunjuk-menunjuk, bahkan hampir adu fisik. Perpecahan seperti inilah yang disenangi oleh iblis di antara tubuh-tubuh Kristus. Ya, karena ketika tubuh Kristus ini pecah, tidak bersatu, maka makin banyak orang-orang yang akan dibawa ke dalam kebinasaan. Inilah tujuan iblis. Ya, gereja itu harus kuat, harus bersatu. Bukan hanya sesama anggota jemaat di dalam satu gereja, tetapi seluruh orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus itu harus seia sekata, sehati sepikir. Tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada perseteruan. Ya, jangan seperti yang dipertontonkan selama ini, hanya gara-gara masalah liturgi saja saling membuli, saling merendahkan, saling mengejek. Ya, dan kalau kita perhatikan dalam video tadi, sesama jemaat dan parhaladonya juga saling menyerang. Bukankah ini adalah perpecahan yang sangat menyakitkan bagi tubuh Kristus? Ya, coba bayangkan ketika tangan Anda berkelahi dengan kaki Anda, bagaimana Anda bisa hidup normal? Bagaimana Anda bisa menjalani kehidupan? Demikian juga gereja. Ketika jemaat dan parhaladonya saling menyerang, saling baku hantam, saling berseteru, tidak ada kesehatian, tidak ada seia sekata, bagaimana gereja itu bisa berjalan? Bagaimana gereja itu bisa memenangkan jiwa-jiwa kalau gereja saja tidak bisa mendamaikan hatinya, kalau gereja saja tidak bisa sia sekata? Itulah makanya perlunya Rasul Paulus berkata, jangan sampai ada perpecahan, karena memang ini sangat riskan. Inilah resiko besar jika ada perpecahan di tubuh Kristus. Kekristenan bisa akan hancur. Tubuh Kristus tidak akan bertahan jika kita sesama orang percaya itu saling berseteru. Ya, memang yang namanya dalam bergereja itu pasti ada pertolakan, pasti ada perbedaan pendapat, itu pasti. Ya, apalagi kalau
Saya baca komentar-komentar dalam video tadi, itu dikarenakan ketidaksenangan jemaat kepada pendetanya Boru Simamora yang selalu sewenang-wenang menentukan kebijakan, menentukan kegiatan huriah tanpa persetujuan jemaat, tanpa persetujuan atau rapat musyawarah dengan parhalado. Ini menyebabkan adanya ketegangan, dan ketegangan tadi akhirnya memuncak pada rapat itu. Dan ini adalah satu hal yang sangat memalukan bagi kita orang-orang percaya. Gereja seharusnya menjadi tembok terdepan untuk menunjukkan damai sejahtera, untuk menunjukkan kesian sekata, untuk menunjukkan sehati sepikir. Tapi kini gereja sudah menjadi tembok terdepan untuk menunjukkan perpecahan, menunjukkan perdebatan yang tidak akhir, menunjukkan perseteruan yang akan menghancurkan tubuh Kristus. Mari kita baca lagi surat Paulus kepada jemaat Korintus. Dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 26. Di sana dikatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah, itu dia. Ketika ada perpecahan di dalam sebuah gereja, maka yang menderita adalah gereja itu sendiri. Ya, ayat 26 1 Korintus 12 tadi jelas, jika satu orang anggota menderita, semua menderita. Jika satu orang anggota bersuka cita, maka semua juga ikut bersuka cita. Jadi kenapa kita harus mengedepankan ego? Kenapa kita harus mengedepankan kesombongan kita? Bukankah pendeta, parhalado, dan jemaat itu adalah satu dalam tubuh Kristus? Ya, ibaratnya jika tangan Anda itu terluka, maka otak Anda, kaki Anda, telinga Anda, dan seluruh anggota badan Anda yang lain pasti merasakan sakit. Bukan cuma tangan saja, semuanya merasa sakit. Demikian juga kalau misalnya di jidat Anda ada sebuah luka, tentu kaki, tangan, dan yang lainnya merasakan sakit juga, karena semua adalah satu tubuh. Demikian juga dalam gereja. Ketika ada perpecahan dalam sebuah gereja, maka semua akan menderita. Bukan cuman jemaat atau parhalado atau pendeta yang bertikai, tetapi semua warga gereja itu akan menderita. Itu makanya Rasul Paulus berkata, jangan sampai terjadi perpecahan, karena kita adalah satu tubuh. Kalau satu orang menderita, maka seluruh warga gereja itu menderita. Kalau satu warga malu, maka seluruh warga gereja itu juga malu. Jadi itulah saudaraku, mari kita mengedepankan damai sejahtera Kristus yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, untuk menjalani setiap kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan kita dalam gereja. Jadi demikian saudara firman Tuhan pada saat ini, supaya kita bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan di dalam tubuh Kristus itu sangat diperlukan untuk bisa mencapai amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Demikian video ini saudaraku, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, mulai mana di bagian dia berusaha program di Tuhor atau di Bagas atau di Lima. Kami akan
Bayangota masa gue mengatakan diskusi mo soalnya kalau bayangkan berarti saluran lagi tahu ini mulai dari yang kita hari ini dari nyaman mengenai program ada dulu setelah program ini jangan dulu saja harus saja karena program dunia di kita anak orang begini ini di suatu akhirnya atau perjuangan dunia dan ada tahayo dan ada tahayo bersedia kita ini ya tetap ini akan dibutuhkan itu iman dari dokter yang berhenti dan ada orang nalar pagi oma baju hari marlolo inang pagi itu apa itu nah betul ditolongi rambut berdua Hello.
dan saya menyampaikan berharap kita nama Tuhan. Berarti ada nama kata, ada nama ini. Selalu ada Tuhan. Dua alat yang aja kepikiran hasilnya alat yang lucu kepikiran tunggu hasilnya. Jadi inawa kamu begini dos joroh sekali lama kamu apakah hari benar dan kamu joroh pemimpin kamu situasi ini atau hijau sudah mulu awal itu semua ada baik mana yang satu bahagia satu lebih kapan satu apa satu lebih akan menantang nanti negara lebih satu iya jangan nanti bagi berpuas menjadi jangan sadari yang berada di hidup macam masa aku tak pernah tahu orang apa sama terus gopur dosi pai mau jujur sih di gopur kuria ini kami ido nahu ya naik ido selalu pergi berjuru coba mau ni kalau orang datang berbuat apa saja masih berjuru apa itu kurang itu asal balak masih kata bahwa nasihat itu pimpinan semua ini menerap atau terus marah wah kira-kira perjalanan ini sudah bahwa apa tahu dibakar pembajo jolo aduk di sebakar di serta dia masih dua masyarakat karena dibakar untuk ada pun lucu nah hukum sesudah kami baca dulu kamu boleh nanti dunia orang bijak asal kita ada saudara tertipu al surah yang mana-mana akan dihukum sama kita dulu pas do atau nama itu bukan itu kalau masa itu kita sudah nah betul-betul menjelaskan dihamua kamar hal yang tua dari lingkungan siap teman-teman lingkungan saya saat lingkungan soal posisi yang dihamua
Ini sudah benar. Dan ajaran atas kalimat itu. Dengan kita akan tahu bahwa menunjukkan pada dia Islam maupun Rasul. Dengan asal orang akan pertanyaan soal yang luas. Kedua pokok pertanyaan atau pertanyaan jadi lagi tapi yang bulan manajer ibu kota ibu orang di mana orang itu mana tertulis itu penulisan jadi kalau sebenarnya orang mengambil sikap kesalahan alih satu kolam lawan bui penjuru dan kalau orang menyentuh di sini ada yang terputus masa di situ di bawah semua ada jangan orang ini sih ada banyak soal seharusnya situ orang jadi mulai udah bersih dalam bisa kebetulan antusiasnya harus lebih ada masalah mau dalam hal stay di perjalanan dan mengetahui atau belum bagus kalau belum dilihat saya harus di bawah bulan jadi dari segi anu bertahan. Jadi nanti bukan kata orang sesuatu tidak setuju tapi boleh sesuatu. Jadi iyo masuk ke makanya asal do mekanisme semua dia terjun iyo sahabat kita nama apa sebutnya tak pula alih biar situasi pasal persoalan iyo pada lawan orang iyo nampak kata pada sangat positif. Modus rohata anggota DPR pasti dimuliai Allah. Memang rugi maaf.